Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video perkuliahan fisika modern. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai efek fotolistrik. Nah, penjelasan mengenai efek fotolistrik ini adalah tujuannya untuk menunjukkan ya bahwa gelombang cahaya ini dapat berkelakuan sebagai partikel, gitu ya. Untuk menunjukkan sifat-sifat kuanta radiasi elektromagnetik, yaitu bahwa gelombang-gelombang cahaya itu dapat berkelakuan sebagai partikel, maka akan dibahas tiga gejala fisika ya, yaitu efek fotolistrik, spektrum sinar X, dan efek Compton. Ya. Nah, yang pertama adalah mengenai efek fotolistrik. Nah, penemuan efek fotolistrik sendiri dimulai pada tahun 1887 ya, eh, yaitu Heinrich Hertz dalam eksperimennya itu memperhatikan bahwa terdapat kilatan pada celah transmitter terjadi bila cahaya ultraviolet itu diarahkan pada logam gitu ya. Jadi ketika ada cahaya ultraviolet diarahkan pada logam, maka terdapat kilatan-kilatan cahaya gitu atau kilatan gitu ya. Nah, kemudian ia sendiri sebenarnya tidak melanjutkan percobaan tersebut, tapi diteruskan oleh fisikawan-fisikawan lainnya ya. Nah, akhirnya didapatkan bahwa kesimpulan bahwa elektron-elektron itu terpancar jika frekuensi cahaya cukup tinggi gitu ya. Eh, Gejala ini, gejala di mana munculnya elektron-elektron ini itu disebut dengan efek fotolistrik. Gejala di mana munculnya elektron ketika logam diberi sinar cahaya gitu, diberi sinar dengan frekuensi yang tertentu. Nah, skema dari percobaan atau eksperimen efek fotolistrik kira-kira seperti ini ya. Ini di dalam sini ada tabung yang divakumkan, artinya di sini tidak ada udara. Kemudian berisi dua elektrode, ya. Elektrode ini terhubung dengan sebuah rangkaian eksternal ya. Nah, kemudian ada sinar monokromatis, dia diarahkan ya ke salah satu logam. Ini dengan frekuensi tertentu gitu. Nah, jika sinar ini memiliki energi yang cukup, maka dari logam yang disinari itu akan keluar elektron-elektron, ya. Maka akan terjadi loncatan-loncatan elektron. Nah, elektron-elektron yang keluar dari logam ini dia akan mencapai logam yang ada di seberangnya, sehingga pada galvanometer itu jarumnya bergerak gitu. Artinya terbaca adanya arus listrik ya. Jadi ketika dia disinari dengan energi tertentu, maka terdapat loncatan-loncatan elektron sehingga di sini di galvanometer itu terukur arus listrik ya. Nah, elektron pada permukaan logam ini kan tadinya elektronnya adanya di sini ya di permukaan logam. Nah, tadinya elektron-elektron ini terikat dengan permukaan logam itu secara elektrik ya, secara listrik. Dia itu elektron, dia terikat dengan muatan atau ion-ion positif yang ada di dalam logam gitu. Nah, ukuran kekuatan ikatan antara elektron ini dengan logam itu dinyatakan sebagai energi ambang ya atau fungsi kerja. Apa itu energi ambang? Yaitu energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron eh, dari logam ya. Jadi energi ambang yang dimiliki oleh logam atau fungsi kerja yang dimiliki oleh sebuah logam itu adalah berapa energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari logam tersebut. Gitu ya. Ini adalah skema percobaannya seperti ini. Tentu saja di kenyataannya elektronnya tidak terlihat ya. Ini sebuah model percobaannya supaya lebih jelas bagi kita ya. Galvanometernya kita ganti dengan ini angka di sini ya ada dia mengukur adanya arus. Kemudian dihubungkan dengan rangkaian baterai ya. Nah, kemudian di sini ada lampu yang fungsinya itu untuk memberikan cahaya pada salah satu logam nih. Nah, ketika tabung ditempatkan dalam ruang yang gelap, artinya tidak ada cahaya gitu ya. Ternyata arusnya nol nih. Tidak ada arus yang terukur. Nah, kemudian ketika
cahaya monokromatik dengan panjang gelombang tertentu. Nih, di sini panjang gelombangnya adalah 444 nanometer ya. Eh, dengan panjang gelombang tertentu nih ada cahaya monokromatis disinarkan pada logam, maka mulai terdeteksi arus. Nih, di sini ada arus listrik. Kenapa ada arus listrik? Karena ada elektron-elektron yang lepas dari keping logam yang ini ya. Nah, ini menunjukkan adanya muatan listrik yang menyeberang dalam vakum ya. Adanya arus di sini artinya menunjukkan adanya muatan-muatan listrik yang nyebrang nih dari sini ke sini. Nah, ketika intensitas cahaya diperbesar, kan tadi intensitasnya 27% nih. Sekarang intensitasnya kita perbesar jadi 47% misalkan. Nah, ternyata arus yang terbaca juga jadi semakin besar. Kalau tadi 0,016 ampere gitu ya. Kalau sekarang menjadi 0,028 ampere. Nah, dari situ kita perbesar lagi, makin besar lagi nih arusnya. Artinya apa? Artinya elektron-elektron yang loncat juga semakin banyak. Kita perbesar lagi intensitasnya, lebih besar lagi nih. Kita perbesar lagi sampai 100%, lebih besar lagi nih arusnya. Ya, ini 100% intensitasnya 100%, arusnya jadi lebih besar lagi, yaitu 0,059. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau arus yang terbaca itu sebanding dengan intensitas, ya. Jadi arus yang terukur pada ampermeter atau pada galvanometer itu sebanding dengan intensitas cahayanya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ketika intensitas cahayanya semakin besar, elektron-elektron yang loncat itu semakin banyak ya. Ketika cahayanya intensitasnya diperbesar, elektron-elektron yang menyeberang itu semakin banyak sehingga arus yang terbaca juga jadi semakin besar. Itu adalah fakta mengenai efek fotolistrik yang pertama ya, bahwa arus listrik yang terbaca itu adalah sebanding dengan intensitasnya. Nah, tapi begini, kita ulangi lagi ya, dari keadaan ketika lampunya masih dimatikan nih. Ketika lampunya dimatikan, kemudian kita nyalakan lampu ya. Apakah selalu terjadi efek fotolistrik? Nah, ternyata tidak terjadi nih. Kenapa tidak terjadi? Kalau kita perhatikan, ternyata panjang gelombangnya cukup rendah atau terlalu tinggi mungkin. Bukan cukup rendah. Kan ini UV, di sini inframerah. Jadi inframerah kan paling besar ya panjang gelombang. Panjang gelombang paling kecil itu atau yang lebih kecil itu adalah UV. Tapi kalau ngomongin frekuensi itu kebalikannya. UV itu frekuensinya terbesar, sedangkan inframerah itu kecil ya frekuensinya. Kalau kita ngomongin panjang gelombang, ternyata panjang gelombangnya dia besar, artinya frekuensinya kecil. Nah, kita perbesar lagi frekuensinya. Atau bahasa lainnya kita perkecil panjang gelombangnya, ternyata belum juga nih. Belum juga timbul efek fotolistrik ya. Arusnya masih terbacanya adalah 0. Ya. Tak satu pun ada elektron yang dibebaskan dari plat logam ini ketika frekuensi yang digunakan itu lebih kecil dari suatu frekuensi tertentu gitu. Nah, kita coba perbesar lagi, ternyata masih 0 juga. Ya, tidak ada nih. Coba lihat nih, di sini tidak ada. Arusnya juga nggak ada nih, elektronnya nggak ada yang loncat. Diperbesar lagi juga masih 0 juga. Nah, sampai pada suatu frekuensi tertentu atau pada suatu panjang gelombang tertentu, nah mulai nih elektron-elektronnya mulai pada loncat. Ya, artinya kita bisa ambil kesimpulan bahwa tidak ada elektron yang dibebaskan ketika frekuensinya lebih dari atau kurang dari suatu frekuensi tertentu. Nah, frekuensi yang menyebabkan terjadinya efek fotolistrik ini disebut dengan frekuensi ambang, ya. Nah, ketika kita perbesar lagi, arusnya lebih besar lagi nih. Kita perbesar lagi frekuensinya, sebenarnya frekuensi ini mengakibatkan kecepatannya ya. Kecepatannya semakin cepat kecepatan elektron ini. Nah, artinya di sini kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa syarat terjadinya efek fotolistrik itu adalah panjang gelombangnya nggak boleh terlalu tinggi tuh. Ya, ada suatu ambang batas panjang gelombang di mana terjadi efek fotolistrik. Jadi panjang gelombangnya itu harus lebih kecil daripada suatu panjang gelombang tertentu. Nah, panjang gelombang yang menyebabkan panjang gelombang cahaya yang menyebabkan terjadinya efek fotolistrik ini disebut dengan panjang gelombang ambang ya. Kebalikannya dengan frekuensi. Frekuensi yang menyebabkan terjadinya efek fotolistrik disebut dengan frekuensi ambang ya.
Nah, jadi panjang gelombangnya harus lebih kecil daripada panjang gelombang ambang. Nah, karena kecepatan cahaya atau kecepatan gelombang elektromagnetik itu lambda kali F, maka F itu sama dengan C per lambda. Di sini kita bisa lihat kalau frekuensinya itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi kalau syarat panjang gelombang harus lebih kecil dari panjang gelombang ambang, frekuensi justru kebalikannya. Frekuensi itu harus lebih besar dari panjang gelombang ambang, ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita perhatikan dari sini? Yang bisa kita perhatikan dari sini adalah ketika dia mencapai frekuensi ambang, itu terjadi efek fotolistrik ini terjadi secara spontan. Jadi nggak nunggu dulu, ya, nggak nunggu dulu, dia terjadi secara spontan. Nah, fakta-fakta ini nanti bakal kita bahas dari tinjauan fisika klasik dan dari tinjauan fisika modern ya. Bagaimana fisika klasik memandang kejadian ini dan bagaimana fisika modern memandang kejadian ini. Nah, gitu ya. Ketika panjang gelombangnya sampai pada panjang gelombang tertentu yang lebih kecil dari suatu panjang gelombang ambang, maka terjadi efek fotolistrik. Atau kebalikannya, ketika frekuensinya sampai ke frekuensi tertentu, maka baru terjadi efek fotolistrik. Nah, arus elektronnya terjadi secara spontan, tadi sudah diceritakan ya. Nah, kemudian sekarang begini. Ketika kita membalik ya, ketika kita membalik atau bukan membalik, kalau tadi kan belum diberi polaritas ya. Di sini kita belum memberi polaritas, baterainya belum ada nih, beda potensialnya masih nol. Ketika kita membalik atau memberikan polaritas negatif gitu ya, dengan memberikan polaritas pada baterai, maka elektron itu kan begini ya, 0,04. Nah, elektron itu akan mulai tertolak ya, nggak sampai nih si elektronnya ini nggak semuanya sampai ke sini kan. Nah, pada saat kita beri polaritas negatif di sini, kenapa dia nggak sampai di sini kan elektron ini dia bermuatan negatif kan, bermuatan negatif, sedangkan di sini kita beri polaritas nih, yang sebelah sini negatif, yang sebelah sini positif, berarti kan ini menjadi negatif juga kan. Ya, ketika dia negatif, ini elektron juga negatif, maka terjadi tolak menolak secara listrik kan. Nah, artinya ketika kita beri polaritas pada baterai di sini, kita beri beda potensial maksudnya ya, beda potensial yang bernilai negatif. Di sini min 0,4 volt, maka elektron ini mulai tertolak oleh si logam yang di sebelah sini atau logam yang negatif ini. Nah, jika beda potensial negatif ini kita terus perbesar, maka sampai pada suatu beda potensial tertentu ya. Nah, kalau di sini sih di gambar ini adalah min 1,2 ya. Pada min 1,2 ini arusnya itu 0. Kalau tadi masih terbaca arus 0,056. Kenapa? Karena ada elektron yang masih sampai ke sini ya. Ketika kita terus perbesar nih beda potensial yang di sini menjadi, kalau tadi kan min 0,4, sekarang kita perbesar sampai min 1,2, maka di sini arus yang terbaca adalah 0. Arus yang terbaca adalah 0, artinya apa? Artinya tidak ada elektron yang sampai ke sini. Kenapa? Karena ditolak ya. Karena ditolak oleh keping ini. Nah, artinya tidak ada lagi elektron yang sampai ke plat kanan sehingga elektronnya atau arusnya tidak mengalir. Nah, beda potensial ini, beda potensial negatif terbesar yang menyebabkan tidak ada elektron yang sampai ke plat yang kanan, ini disebut dengan potensial penghenti ya. Atau disebut juga dengan V0. Jadi potensial penghenti itu adalah potensial terbesar, potensial negatif terbesar yang menyebabkan semua elektron jadi tertolak oleh keping yang sebelah sini sehingga arusnya adalah 0 ya. Nah, ini disebut dengan potensial penghenti. Kalau di sini di kasus yang ini sebesar min 1,2 volt gitu ya. Nah, karena dia punya kecepatan gitu ya. Si elektron ini ketika dilepaskan dari logam itu memiliki kecepatan, artinya dia memiliki energi kinetik ya. Nah, energi kinetik ini hubungannya apa nih dengan potensial penghenti? Jadi hubungan antara energi kinetik maksimum elektron dengan potensial penghenti atau V0 itu dinyatakan sebagai E sama dengan muatan elektron dikali dengan potensial penghentinya berapa. Jadi E kecil ini ya, EKM itu energi kinetik maksimum yang dimiliki oleh elektron, sedangkan E kecil ini adalah muatan satu elektron, yaitu sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ya, ini E.
Jadi energi kinetik maksimum dari elektron itu tergantung pada muatannya, atau itu kan besarnya tetap ya. Jadi tergantung pada berapa potensial penghentinya. Nah, kalau kamu perhatikan ya, jadi energi kinetik ini sebenarnya tidak terbaca ya kalau di sini ya. Jadi begini, jadi si energi kinetiknya ini tidak bergantung pada intensitas cahaya ya. Tidak tergantung pada intensitas cahaya yang digunakan, tapi dia hanya tergantung pada V0 aja. Berapa V0-nya, maka itulah besarnya energi kinetiknya. Tinggal kali V0, di mana E itu adalah muatan satu elektron ya. Nah, kalau misalkan kita bikin ke dalam sebuah grafik, tadi yang pertama ya, kejadian yang pertama nih. Oke. Nah, kejadian yang ini, ketika kita perbesar intensitas cahaya, ini intensitas cahaya kita perbesar terus, maka arus yang terbaca juga semakin besar. Kita ulangi ya. Nah, misalkan dari 0 ya. Ketika kita perbesar tuh intensitas cahaya, arus yang terbaca di sini jadi semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena muatannya juga semakin besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sebuah frekuensi tertentu yang menyebabkan muatan elektron ini terlepas, atau kita sebut bahwa ada sebuah frekuensi ambang gitu ya. Yang ketiga itu adalah bahwa ada sebuah potensial penghenti, yaitu potensial negatif maksimum yang menyebabkan semua elektron itu tertolak di sini atau tidak adanya arus. Nah, ini kalau kita buat dalam sebuah grafik, jadi grafiknya seperti ini, ya. Jadi intensitas itu berhubungan dengan arus. Ketika intensitasnya tinggi, maka arusnya juga besar, ya. Jadi arus meningkat ketika intensitas diperbesar. Nanti intensitasnya lebih tinggi lagi, arusnya juga yang terbaca akan lebih besar lagi gitu. Nah, tapi ketika dia mencapai suatu nilai V yang sangat besar, dia jadi jenuh, jadi konstan di sininya. Nah, yang kedua, bahwa semua intensitas ini dia akan berhenti di satu titik, yaitu di min V0. Dia berpotongan di min V0. Artinya ketika tegangannya atau beda potensialnya mencapai min V0, maka arusnya tidak akan terbaca lagi. Ini ya yang disebut tadi ya, yang disebut dengan potensial penghenti tadi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa besarnya energi kinetik maksimum yang dimiliki oleh elektron itu adalah sebanding dengan besarnya potensial penghenti ya. Nah, jadi kalau kita buat grafik nih antara potensial penghenti dengan arus, maka kita bisa lihat untuk frekuensi yang lebih besar, ini kan dikasih tahu nih kalau F3 lebih besar dari F2, lebih besar dari F1. Untuk frekuensi yang lebih besar, maka potensial penghentinya juga lebih besar. Artinya apa? Potensial penghenti lebih besar artinya adalah energi kinetik juga semakin besar ya. Jadi ketika frekuensi makin besar, ternyata energi kinetik maksimumnya juga semakin besar gitu untuk arus yang sama nih. Ya. Nah, artinya dia semakin besar. Energi kinetik elektron foto itu akan semakin besar bila frekuensi cahaya yang digunakan itu juga semakin besar. Nah, kalau kita buat grafik antara frekuensi dengan energi, jadinya begini berbanding lurus. Ketika frekuensinya besar, maka energinya juga besar ya. Ini E kan sama dengan FV. Tapi enggak FND ya, FV aja. Nah, sekarang gini, tapi ini ada syaratnya. Dia terjadi hanya ketika frekuensinya itu melebihi frekuensi ambang atau mulai dari frekuensi ambang. Ketika di bawah frekuensi ambang, maka energinya nggak ada, nol gitu. Ya. Oke, itu ya mengenai fakta-fakta mengenai eksperimen foto listrik. Sekarang mari kita tinjau bagaimana tinjauan klasik itu memandang. Tinjauan klasik ini maksudnya adalah tinjauan bahwa yang memandang bahwa cahaya itu adalah sebuah gelombang ya. Sebuah gelombang elektromagnetik. Nah, bagaimana tinjauan klasik melihat kejadian efek fotolistrik ini? Yang pertama itu mengenai keberadaan frekuensi ambang. Nah, ini menurut efek fotolistrik, menurut teori gelombang cahaya ini seharusnya tidak ada nih yang namanya frekuensi ambang. Karena menurut tinjauan klasik atau menurut teori gelombang cahaya itu efek fotolistrik itu seharusnya terjadi pada frekuensi berapa aja, asal intensitasnya cukup besar. Tapi kenyataannya
Itu enggak ya. Tadi kan ketika kita beri intensitas, walaupun intensitasnya 100%, ketika frekuensinya tidak cukup, itu ya tidak terjadi nih yang namanya efek fotolistrik. Artinya pandangan klasik ini salah ya. Jadi tidak sesuai dengan eksperimen. Sekarang yang kedua, bahwa kuat arus yang terukur itu sebanding dengan intensitas cahaya. Nah, hal ini sih sudah cocok dengan tinjauan klasik gelombang sebagai atau cahaya sebagai gelombang. Nah, ini udah akur nih yang ini. Berikutnya, mengenai energi kinetik maksimum elektron. Nah, tadi berdasarkan percobaan kita dapat hasil bahwa energi kinetik maksimum elektron ini bergantung pada frekuensi. Ya, tidak bergantung pada intensitas cahaya. Padahal menurut teori gelombang cahaya atau teori klasik bahwa energi elektron ini tergantung pada intensitas cahaya. Ya, ketika intensitas diperbesar, harusnya energi elektron juga makin besar gitu. Kalau kalau cahaya ini adalah gelombang gitu ya. Kemudian yang terakhir jadi yang ini juga salah ya. Jadi anggapan klasik yang ini juga salah. Kemudian yang terakhir itu adalah bahwa tadi sudah diceritakan kan bahwa efek fotolistrik ini ternyata terjadi secara spontan. Secara spontan itu artinya dia langsung gitu. Begitu dia diberi sinar langsung terjadi efek fotolistrik. Padahal menurut teori klasik bahwa elektron itu memerlukan selang waktu tuh untuk menyerap dulu energi radiasinya sampai dia memiliki energi kinetik yang cukup dan akhirnya dia dapat lepas dari logam. Nah, jadi teori klasik ini juga salah ya. Jadi efek fotolistrik ini menyebabkan teori cahaya itu adalah gelombang itu dipertanyakan lagi karena banyak juga yang salah gitu. Banyak juga yang tidak sesuai dengan eksperimen. Maaf ya. Nah, ini uh, tinjauan bahwa cahaya sebagai gelombang ini banyak yang tidak sesuai dengan hasil eksperimen, ya terutama dengan eksperimen efek fotolistrik. Nah, ini kemudian dijelaskan oleh Einstein ya. Einstein pada tahun 1905. Jadi disinilah Einstein mendapatkan Nobel justru. Walaupun Einstein terkenal dari teori relativitasnya, tapi justru ya rumusnya yang mungkin kamu semua udah tahu ya, E sama dengan mc kuadrat. Tapi sebenarnya Einstein bukan dari situ dapat hadiah Nobel. Einstein itu mendapatkan hadiah Nobel itu dari efek fotolistrik ini ya. Nah, Einstein itu mengemukakan teorinya yang menjelaskan fenomena efek fotolistrik. Nah, dia berangkat dari asumsi bahwa cahaya itu bukan sebagai gelombang gitu. Bukan sifat cahaya sebagai gelombang yang dipakai, tapi sifat cahaya sebagai partikel gitu. Jadi menyatakan bahwa sifat partikel cahaya nih yang berperan pada peristiwa efek fotolistrik ya. Nah, dia berasumsi bahwa pada peristiwa efek fotolistrik cahaya gitu ya, yang datang pada permukaan logam itu tidak berbentuk gelombang elektromagnetik, tapi berbentuk partikel-partikel yang disebut dengan foton. Jadi di sini dia menggunakan sifat partikel cahaya, ya menggunakan teorinya siapa? Yang dibahas di minggu lalu, yaitu menggunakan teorinya Planck, bahwa cahaya itu terpaket-paket gitu ya. Nah, tiap foton ini dia memiliki getaran atau memiliki vibrasi sebesar frekuensinya F dan energinya itu tergantung pada F ya, tergantung pada frekuensi. Semakin besar frekuensi cahayanya, maka energinya juga semakin besar. Kemudian foton bergerak dengan kecepatan yang sama dengan cepat rambat cahaya dan memiliki momentum linear sebesar P sama dengan E per C. Nah, berbeda dengan teori gelombang elektromagnetik ya. Seperti ini kan tinjauan cahaya yang merambat dalam ruang menurut gelombang elektromagnetik. Nah, ketika foton bergerak dalam ruang, dia tidak menyebar itu tapi dia terkonsentrasi dalam sebuah paket-paket kecil ya. Paket-paket kecil inilah yang disebut dengan foton. Nah, ketika foton ini jatuh pada permukaan logam ya, ketika dia jatuh pada permukaan logam, maka energi sebuah foton itu kan dihitungnya tadi ya, E sama dengan HF. Ini teorinya Planck sebenarnya. Nah, energi sebuah foton HF ini akan diserap oleh sebuah elektron ya, sehingga elektron ini dapat loncat dari permukaan. Nah, tapi belum tentu bergerak nih elektronnya. Yang penting dia lepas aja dulu dari permukaan ini. Nah, jika jumlah energinya itu masih tersisa gitu ya, bila energinya itu masih ada sisa, jadi ada energi sebesar HF ya kan dari cahaya ya, kemudian dia diterima oleh
diserap oleh sebuah elektron ya, sehingga elektron ini dapat keluar dari permukaan logam. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Bahwa energi ini itu harus minimal eh, sama dengan ini W0 atau yang tadi disebut dengan fungsi kerja atau energi ambang, yaitu energi yang dibutuhkan untuk elektron untuk membebaskan diri dari logam ya. Ketika energinya sama dengan W0, baru tuh si elektronnya bisa lepas dari logam, tapi belum tentu bergerak. Ketika ada lebihnya, jika energinya masih ada sisa ya, masih tersisa, maka baru energi yang tersisa itu digunakan elektron ini untuk bergerak, yaitu berupa energi kinetik ya. Dari sini kita bisa tahu nih bahwa energi total yang dimiliki itu dipakai dua. Yang pertama untuk membebaskan diri dari logam, yang kedua untuk bergerak menjadi energi kinetik. Jadi kita bisa tulis E sama dengan W0 tambah EKM, di mana W0 itu adalah fungsi kerja dari logam ya. W0 bisa kita tulis sama dengan H kali F0, di mana F0 itu adalah frekuensi tadi, frekuensi ambang. Ya, jadi kalau frekuensinya di bawah frekuensi ambang tidak terjadi tuh. Tidak terjadi kalau frekuensi ini di bawah frekuensi ambang, tidak terjadi ya. Ini frekuensi ambang, tidak terjadi yang namanya efek fotolistrik. Kenapa? Karena nggak cukup. Ya, kenapa frekuensinya harus lebih daripada frekuensi ambang? Supaya energinya juga lebih dari energi ambang atau fungsi kerja gitu ya. Jadi W0 bisa kita tulis sama dengan HF0, sehingga rumus ini kan bisa kita tukar ya. W0-nya ke kiri jadinya E min W0 ya. E itu adalah HF, sedangkan W0 itu adalah HF0. Jadi energi kinetik maksimum itu sama dengan HF min F0. Nah, dari sini kelihatan bahwa energi kinetik itu hanya bergantung pada frekuensi aja. Ya, bergantung pada F ini nih. Bergantung pada frekuensi dari cahaya. Ya. Nah, selisihnya berapa dengan frekuensi ambang gitu. Nah, artinya di sini tidak ada intensitas. Ya, tidak peduli berapapun intensitasnya, si efek fotolistrik ini terjadi hanya ketika frekuensi ini lebih besar daripada frekuensi ambang. Ya, tidak sama sekali tidak bergantung pada intensitas cahaya. Nah, bagaimana Einstein menjelaskan mengenai efek fotolistrik ini? Nah, yang pertama ya, adanya frekuensi ambang. Kenapa ada frekuensi ambang? Penjelasan Einstein adalah karena energi foton cahaya ini HF haruslah lebih besar daripada fungsi kerja atau W0. Maka dari situ ada kesimpulan bahwa efek fotolistrik ini terjadi ketika F lebih besar daripada F0. Ya. Jadi dengan teori partikel cahaya, energi datang dalam paket-paket kecil gitu ya. Einstein menjelaskannya seperti itu. Nah, yang kedua, bahwa kuat arus yang terukur itu sebanding dengan intensitas cahaya, ini nggak ada perbedaan dengan teori gelombang cahaya ya. Yang ketiga, bahwa energi kinetik maksimum elektron itu hanya bergantung pada frekuensi. Ini sebenarnya barusan sudah dijelaskan bahwa energi kinetik maksimum foton itu hanya bergantung pada frekuensi cahaya ya. Dan fungsi kerja. Kan tadi udah dijelaskan ya, berapa selisihnya antara H atau apa? Antara HF dengan HF0, antara E dengan W0 gitu. Nah, nanti kalau ngomongin frekuensi berarti berapa selisihnya antara frekuensi dengan frekuensi ambang. Gitu ya. Jadi ini salah ya, harusnya ini min. Jadi HF min W0. Nah, kemudian jadi di sini terlihat nih, dia hanya bergantung pada frekuensi aja. Nah, jadi fungsi kerja ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan intensitas ya. Walaupun menurut teori klasik itu harusnya dia energi elektronnya itu tergantung pada intensitas, padahal enggak, kenyataannya enggak gitu ya. Nah, dengan teori partikel cahaya, Einstein menjelaskannya seperti itu. Nah, yang keempat, bahwa efek fotolistrik ini ternyata terjadi secara spontan. Ini berlawanan dengan teori klasik atau teori gelombang cahaya, bahwa efek fotolistrik ini harusnya elektron itu membutuhkan waktu untuk menyerap energi radiasi. Padahal kenyataannya enggak. Ternyata setelah diberi cahaya, dia langsung loncat tuh elektronnya. Nah, bagaimana Einstein menjelaskan ini? Jadi dengan teori partikel cahaya, menurut Einstein itu memakai teorinya Planck ya, bahwa energi itu datang dalam paket-paket kecil. Nah, di situ dia terjadi interaksi satu-satu antara foton dengan elektron. Jadi gimana? Jadi pada kita lihat gambar yang gambar yang ini. Nah, dari gambar ini,
Nah, dari gambar ini, jadi satu foton itu hanya berinteraksi dengan satu elektron. Jadi begitu satu foton interaksi dengan satu elektron, dia lepas gitu. Satu foton yang lain dengan elektron lain lepas. Jadi mereka terjadi secara bersamaan gitu. Makanya efek fotolistrik ini terjadi secara spontan karena terjadi interaksi satu-satu. Satu foton berinteraksi dengan satu elektron. Nah, ini berlawanan dengan teori gelombang cahaya. Kalau teori gelombang cahaya, energi foton itu didistribusikan dulu secara kontinu ke daerah yang luas dalam logam gitu. Jadinya lama. Jadinya elektronnya itu membutuhkan waktu dulu untuk dapat loncat dari logam. Gitu ya. Itu adalah penjelasan Einstein mengenai efek fotolistrik. Nah, aplikasi efek fotolistrik ini sangat banyak sekali di kehidupan sehari-hari. Mungkin kamu punya juga di rumah kalkulator yang bisa dijemur ya. Ketika dia dijemur, jadi ada listriknya lagi. Nah, itu sebenarnya adalah menggunakan teori efek fotolistrik ya. Jadi dari cahaya dia menjadi listrik gitu ya. Atau mungkin sekarang yang sedang dikembangkan itu mobil bertenaga listrik ya, itu sama juga. Pokoknya semua alat yang mengkonversi cahaya menjadi listrik itu awalnya dari sini ya. Inilah kenapa Einstein mendapatkan Nobel karena eh, efek fotolistrik ini sangat impact-nya terhadap kemanusiaan itu sangat besar gitu. Nah, teori relativitas juga teori yang sangat hebat, tapi aplikasinya belum terlalu banyak gitu pada saat itu ya. Pada saat itu belum terlalu banyak sehingga Einstein itu lebih mendapatkan Nobelnya itu dari efek fotolistrik. Oke. Nah, mari kita bahas salah satu contoh soal ya. Misal nih, ada fotoelektron dipancarkan dengan kecepatan 0 dari suatu permukaan logam. Bila panjang gelombangnya dari sinar adalah lambdanya 6.800 Armstrong, di mana 1 Armstrong itu adalah 10 pangkat min 10 meter ya. Jadi dia lebih kecil daripada nano. Kalau nano itu 10 pangkat min 9, kalau Armstrong itu 10 pangkat min 10. Pertanyaannya adalah hitunglah frekuensi ambang dan fungsi kerja dari logam tersebut. Nah, karena kita tahu bahwa C itu besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, itu adalah kecepatan cahaya ya. Lambda 0, lambda 0-nya di sini tertulis panjang gelombang ambangnya adalah 6.800 Armstrong. Nah, berarti kita bisa konversi tuh 6.800 Armstrong dikali 1 Armstrong itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Jadi 6.800 kali 10 pangkat min 10 dapatlah kita angka 6,8 kali 10 pangkat min 7 ya. Jadi itu panjang gelombang ambangnya. Nah, sekarang yang ditanya adalah frekuensi ambang kan? Ditanya adalah frekuensi ambang ya, gampang. C sama dengan lambda kali F. Artinya F sama dengan C per lambda. Ya, jadi kalau ditanya frekuensi ambang, ya C dibagi lambda ambang juga gitu, lambda 0. Kalau ditanya F0, ya C dibagi lambda 0 gitu. C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8, lambdanya adalah 6,8 kali 10 pangkat min 7. Dapatlah kita frekuensi ambangnya adalah 4,4 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, yang kedua ditanya mengenai fungsi kerja atau W0-nya ya. Ya ini juga gampang, fungsi kerja itu H kali F0. Jadi ya udah tinggal dikali. H itu adalah konstanta Planck, besarnya 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule second dikali dengan frekuensi ambang. Frekuensi ambangnya yang tadi kita udah dapat. Jadinya ini dikali dapatlah hasilnya 29,04 kali 10 pangkat min 20. Tapi kadang yang diminta itu kita dalam elektron volt ya, karena terlalu besar gitu angkanya kalau menggunakan joule. Nah, 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Jadi, kalau ingin kita konversi ini dari joule ke elektron volt, itu tinggal dikali aja. Ya, 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Jadi, kalau dari joule mau jadi ke elektron volt, ya dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi, kita dapat 1,82 atau 1,82 elektron volt. Nah, kita bahas satu contoh yang lain lagi supaya tergambar ya. Suatu permukaan logam natrium disinari dengan panjang gelombang 300 nanometer ya. Nanometer itu artinya adalah 10 pangkat min 9 meter. Jadi kalau 300 nanometer itu adalah 300 kali 10 pangkat min 9. Nah, fungsi kerja logam W0-nya adalah 2,46 elektron volt.
tentukan A. Energi kinetik maksimum elektron-elektron foto yang dikeluarkan. B. Panjang gelombang ambang natrium. Jadi lambda 0, yang pertama ditanya adalah EKM, energi kinetik maksimum, yang kedua adalah lambda 0 ya. Oke, nah lambdanya tadi sudah dikasih tahu, lambda ini bukan lambda 0, ini adalah lambda cahayanya. Jadi cahayanya, sinar cahayanya punya lambda 300 nanometer. Nah, ini kita rubah dulu aja ke meter nih. Jadi, nano itu kan artinya 10 pangkat min 9. Jadi, kalau 300 nanometer itu sama dengan 300 kali 10 pangkat min 9. Jadinya 3 kali 10 pangkat min 7. Nah, E itu kan sama dengan HF ya. Karena C itu lambda kali F, maka F itu sama dengan C per lambda. Jadi, HF itu bisa kita rubah jadi HC per lambda. Kita masukkan H-nya adalah konstanta Planck, besarnya 6,6 kali 10 pangkat min 34. C itu adalah kelajuan cahaya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian lambda itu yang tadi, yang sudah lambda cahayanya ya, yaitu 3 kali 10 pangkat min 7. Jadi energi cahayanya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Seperti tadi, ini kita rubah menjadi elektron volt ya, yaitu dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi kita dapat hasilnya energi cahayanya itu adalah 4,14 elektron volt. Nah, yang ditanya adalah energi kinetik maksimum. Nah, energi itu rumusnya adalah W0 ditambah energi kinetik maksimum. Sehingga energi kinetik maksimum ya tinggal di W0-nya dipindah ruas ke kiri ya, jadi negatif. Jadi E min W0. Nah, E-nya tadi sudah kita hitung sebesar 4,14, sedangkan W0-nya atau fungsi kerjanya itu ada di soal 2,46, sehingga selisihnya adalah 1,68 elektron volt. Nah, untuk menghitung panjang gelombang ambang natrium, kita berangkat dari W0 ya, dari energi ambang. Kan kita pengen tahu panjang gelombang ambang, berarti yang digunakan adalah energi ambang. Energi ambang atau fungsi kerjanya sebesar 2,46 elektron volt. Tapi karena Joule itu berpasangannya dengan meter ya, supaya lebih mudah dalam perhitungan, kita rubah dulu nih, ini ke dalam, sebenarnya bukan berpasangan dengan meter, maksudnya adalah lebih mudah untuk menghitung itu ketika kita rubah dulu dia ke dalam bentuk Joule ya. Kalau kita pengen tahu panjangnya itu dalam meter gitu. Nah, jadi ya tinggal dikali ya, karena 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule, maka 2,46 elektron volt ya tinggal dikali 2,46 dikali dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi 2,46 elektron volt itu sama dengan 3,93 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, karena kita pengen tahu panjang gelombang ambang ya tinggal dimasukin aja. W0 itu adalah HF0, di mana F0 bisa kita ganti dengan C per lambda 0. Ya, seperti tadi aja kan, sama aja ya. Karena apa tadi? Karena C itu lambda kali F, maka F itu adalah C per lambda. Jadi F bisa kita ganti jadi C per lambda. Kalau F0 ya berarti C per lambda 0 gitu ya. Nah, kalau kita pengen tahu lambda 0, berarti kan W0 sama lambda 0 ini tinggal ditukar aja nih. Lambda 0 jadi ke atas, W0 jadi ke bawah. Jadi lambda 0 sama dengan HC per W0. Kita masukkan nilai H sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second. C kelajuan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dan W0-nya kita gunakan yang tadi 2,46, tapi kita rubah dulu ke dalam bentuk Joule, yaitu 3,93 kali 10 pangkat min 19 Joule. Sehingga kita dapat angka 5,03 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, kalau misalkan kita rubah menjadi nanometer ya tinggal dikali dengan 10 pangkat 9. Sehingga kita dapat panjang gelombang ambang natrium adalah 503 nanometer. Ya, demikian video kali ini. Semoga dapat dipahami. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya ya. Jadi ada 3 soal. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.